warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia Dasar 1 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Anggota kelompok dari kami yaitu ini. Jadi kami di sini dalam video ini kami akan membahas tentang kimia unsur ya, unsur-unsur kimia yang terdapat pada golongan 1A atau nama lainnya yaitu alkali. Golongan 1 atau alkali dalam tabel periodik seperti ini. Golongan alkali atau golongan 1A terdapat periode 1 itu hidrogen, dan hidrogen sendiri bukan termasuk logam, jadi bukan termasuk golongan logam alkali untuk hidrogen. Alkali merupakan logam yang ringan atau lunak dan juga memiliki titik didih dan titik leleh yang cukup relatif rendah dan memiliki reaktivitas yang sangat tinggi jika direaksikan terutamanya terhadap air, dan itu juga mudah terbakar di oksigen, jadi menyimpannya itu harus lebih hati-hati. Dan juga kalau bereaksi dengan air itu mudah terbakar juga dan dapat meledak. Nah, tingkat reaktivitasnya itu dari atas ke bawah itu reaktivitasnya semakin tinggi, dari litium, natrium, kalsium, dan selanjutnya semakin ke bawah reaktivitas dengan airnya akan lebih besar dan lebih cepat meledak dan juga terbakar. Alkali sendiri terdapat 6 unsur yang berbeda. Di sini saya mengamati dari unsur litium dan natrium. Unsur yang pertama saya bahas adalah unsur litium. Unsur litium sendiri merupakan golongan 1A dengan periode 2 yang termasuk golongan alkali. Nah, unsur ini memiliki beberapa karakteristik seperti ini. Litium adalah logam yang sangat lembut dan memiliki warna silver dan merupakan padat atau logam yang paling ringan yang memiliki titik lebur sekitar 180,54 derajat Celcius dan titik didih sekitar 1335 derajat Celcius dan massa jenis sekitar 0,534 gram per cm kubik. Litium sendiri memiliki simbol L besar E kecil dan juga nomor atom 3. Sifat yang lain yaitu aktif dan mudah bereaksi kecuali dengan logam alkali yang lain atau dengan natrium, sodium, kalsium, dan yang lain. Pada suhu kamar, reaksi dengan air itu sangat lambat, tetapi jika dinaikkan akan lebih cepat bereaksi dengan airnya. Ia juga bereaksi dengan berbagai gas seperti gas hidrogen. Litium tidak bisa bereaksi dengan oksigen pada suhu kamar biasa, tapi jika dinaikkan yang tadi sekitar 100 derajat Celcius itu bisa. Selain itu, pada kondisi tertentu litium juga dapat bereaksi dengan hidrogen, nitrogen, dan juga gas-gas halogen. Uji nyala api dari litium sendiri berwarna merah. Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari litium, yaitu untuk pembuatan produksi kaca, keramik, produksi aluminium, dan juga yang sering ditemukan jika litium memiliki ion dapat digunakan sebagai baterai litium ion yang biasanya digunakan pada alat komunikasi dan juga elektronik. Unsur yang kedua saya bahas yaitu unsur natrium atau sodium dengan nomor atom 11 dan lambang unsurnya Na yang terletak pada golongan 1A dan periode 3. Natrium adalah logam reaktif yang lunak, keperakan, dan seperti lilin. Natrium termasuk ke dalam logam alkali
yang banyak terdapat dalam senyawa alam. Nyala api dari natrium itu berwarna kuning dan litium yang tadi itu berwarna merah. Bereaksi dalam udara dan bereaksi kuat dengan air. Jadi ketika potongan logam natrium direaksikan atau diletakkan pada air itu akan bereaksi dengan cepat dan akan terbakar dan lama-kelamaan akan meledak potongan unsur natrium sehingga disimpan di dalam minyak agar aman. Karakteristik yang lain dari natrium yaitu mengapung di air, menguraikannya menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida. Jika digerus menjadi bubuk, natrium akan meledak dalam air secara spontan. Natrium juga bila dalam keadaan berikatan dengan ion OH-, maka akan membentuk senyawa kuat yaitu NaOH. Titik leleh dari natrium sendiri sekitar 97,72 derajat Celcius dan itu termasuk titik leleh yang rendah dan memiliki titik didih sekitar 1156 derajat Kelvin atau 883 derajat Celcius, dan itu termasuk suhu titik didih yang rendah karena ciri-ciri dari golongan alkali sendiri yaitu titik didih dan titik lelehnya dari setiap unsur relatif rendah. Dan natrium ini yang tadi bereaksi dengan air yang lama-kelamaan akan meledak itu juga lebih cepat dari litium karena semakin ke bawah unsur maka semakin cepat reaksinya dengan air dan semakin cepat meledak dengan air. Dua unsur yang tadi saya jelaskan masih terdapat 4 unsur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, tonton saja sampai selesai. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Wulandari, NIM 40014220049. Di sini saya akan menyampaikan unsur kalium dan rubidium. Unsur di dalam video tersebut adalah kalium dan rubidium. Unsur yang pertama adalah kalium. Nama lain dari kalium adalah potasium. Kalium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik unsur yang memiliki lambang K. Kalium terbuat dari abu, salah satunya hasil pembakaran kayu atau dedaunan. Oleh sebab itu disebut dengan potas. Pada tekanan 1 atmosfer, kalium memiliki titik leleh di atas 700 derajat Celcius. Ketika kalium dipanaskan, maka akan terbentuk lapisan seperti cermin. Warna dari kalium adalah putih keperakan. Kalium termasuk ke dalam logam alkali yang memiliki tekstur lunak sehingga mudah dipotong-potong dan mudah untuk dibentuk. Kalium dapat cepat teroksidasi di udara. Ketika kalium dijatuhkan dari atas lantai, maka kalium akan terbakar sebelum menyentuh lantai tersebut. Kalium dapat bereaksi hebat dengan air. Kalium adalah unsur yang berbahaya karena ketika kalium dimasukkan ke dalam air, maka dalam hitungan kurang dari 1 detik, kalium akan meledak dan menghasilkan gas yang cukup tebal. Jika natrium dan kalium dicampur, maka terbentuk amalgam natrium-kalium atau disebut dengan NaK, maka akan berbentuk cairan pada suhu kamar, terlihat seperti air raksa, seperti perak, dan sangat ringan. Kalium merupakan unsur yang penting dalam tubuh manusia. Unsur selanjutnya adalah rubidium.
Rubidium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Rb. Rubidium merupakan unsur dalam golongan alkali. Rubidium adalah logam yang sangat lunak, berwarna putih keperakan. Logam rubidium memiliki kesamaan dengan logam kalium dalam tampilan fisik, kelembutan, serta kereaktivitasannya. Nama saya Iqbal Malia Dewanti, nomor induk mahasiswa 40014200051. Saya akan menjelaskan karakteristik dari unsur cesium. Cesium memiliki titik didih yaitu 705 derajat Celcius dan titik lelehnya 28,5 derajat Celcius. Memiliki warna emas keperakan, mengkilat, dan sangat lunak. Cesium memiliki daya oksidasi yang sangat besar dalam logam golongan alkali karena jari-jari atom sangat besar sehingga mudah untuk melepaskan elektron. Cesium adalah atom besar. Ia dapat menyerap gelombang mikro. Penyerapan gelombang mikro menyebabkan elektron untuk bergerak dari satu tingkat energi ke yang lain. Dan keuntungan dari cesium atas semua bahan adalah bahwa frekuensi ini sangat tepat. Cesium dapat cepat bereaksi dengan oksigen yang ada di udara dan bereaksi dengan hebat ketika dimasukkan ke dalam air yang dapat menyebabkan cesium dapat meledak. Ledakan kecil atau besar yang disebabkan oleh cesium ini tergantung berapa banyak cesium yang digunakan. Karena kereaktifannya, cesium harus dijauhkan dari air dan udara terbuka. Oleh karena itu, logam ini biasanya disimpan dalam cairan minyak untuk mencegah terjadinya reaksi antara cesium dengan oksigen atau air. Ketika cesium meleleh, dibekukan dengan pendinginan dengan nitrogen cair. Alasan bahwa cesium bereaksi sangat keras adalah karena itu adalah atom yang sangat besar, sehingga elektron dapat dihilangkan dengan sangat mudah. Saya akan menjelaskan karakteristik dari unsur francium. Francium ditemukan oleh Marguerite Pere, yang ahli dalam menangani aktinium. Francium memiliki nomor atom 87 dan nomor masanya 223. Titik didihnya 676 derajat Celcius dan titik lelehnya 27 derajat Celcius. Francium adalah logam alkali terberat. Francium tidak akan bereaksi dengan air lebih keras daripada cesium. Tidak akan ada yang pernah melihat francium bereaksi dengan air karena begitu sedikit atom francium. Dan pada kenyataannya, rekor dunia untuk menemukan atom francium di satu tempat dan di satu waktu yaitu 300.000 atom francium. Itu mungkin terdengar sangat besar dan sangat banyak, tapi itu adalah setitik dari atom francium dan tidak akan melihat apa-apa jika menjatuhkannya ke dalam air. Unsur francium adalah unsur yang langka. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.